Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, dan juga kita sebagai umatnya di akhir zaman. Amin. Yang saya hormati kepada dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuatkan video atau video teknik evaluasi pembelajaran IPS, karena waktu itu saya berhalangan tidak hadir untuk memaparkan presentasinya. Dan juga yang saya banggakan kepada teman-teman seperjuangan senantiasa hadir pada presentasi waktu itu ya, pada hari Sabtu ke belakang. Di sini saya akan memaparkan presentasi tentang teknik evaluasi pembelajaran IPS. Nah, sebelumnya teman-teman, kenapa sih dalam pembelajaran itu harus ada evaluasi ataupun teknik evaluasi? Karena tanpa evaluasi kita tidak akan tahu seberapa jauh yaitu pembelajaran yang dihasilkan oleh murid ataupun siswa kita. Makanya di dalam pembelajaran kita harus tahu teknik evaluasi pembelajaran tersebut. Nah, di sini apa sih pengertian evaluasi? Evaluasi dalam pembelajaran IPS merupakan suatu proses untuk mengukur sejauh mana siswa memahami materi yang telah dipelajari. Evaluasi ini tidak hanya mengukur hasil belajar, tetapi juga berfungsi untuk meningkatkan proses pembelajaran. Melalui evaluasi, guru dapat mengetahui tingkat pencapaian kompetensi murid, mengidentifikasi kesulitan yang dialami murid, serta menentukan langkah perbaikan yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Karena kenapa kalau misalkan kita tidak ada evaluasi dalam pembelajaran, kita tidak akan mengetahui seberapa jauh murid tersebut mengerti untuk pembelajaran yang telah dilakukan selama 1 semester ataupun 2 semester. Makanya di dalam kurikulum ataupun di dalam akhir pembelajaran itu akan dilakukannya evaluasi. Di dalam evaluasi itu ada beberapa jenis, yaitu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu evaluasi formatif, ada evaluasi sumatif, dan juga evaluasi autentik. Nah, apa sih itu evaluasi formatif? Evaluasi ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dengan tujuan untuk memantau perkembangan siswa dan memberikan umpan balik secara langsung. Teknik ini dapat berupa kuis singkat, tanya jawab, diskusi kelompok, atau penugasan harian. Berdasarkan teori pembelajaran konstruktivisme, evaluasi formatif membantu siswa membangun pemahaman secara bertahap melalui refleksi dan perbaikan keberlanjutan. Nah, jadi evaluasi formatif ini dilakukan dalam pembelajaran. Contoh misalkan seorang guru itu telah melakukan pembelajaran, telah melakukan pembelajaran teori, telah melakukan penyampaian materi. Nah, di sana seorang guru menanyakan kepada muridnya tentang materi yang telah disampaikan. Setelah guru itu memberikan pertanyaan, seorang murid itu harus menjawab pertanyaan tersebut. Nah, selanjutnya ada evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran seperti ujian akhir semester atau tes akhir materi. Teknik ini bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi secara keseluruhan. Telah kita ketahui dan kita juga mengalami, yaitu yang namanya ada, kalau dulu itu ya UAS, ulangan akhir semester. Kalau sekarang itu asesmen lah gitu. Nah, melalui asesmen ataupun UAS tersebut, seorang murid akan mengingat kembali apa materi yang telah disampaikan atau materi yang telah dipelajari. Makanya nanti akan diadakannya ujian
Supaya apa? Supaya kita tahu sejauh mana seorang murid mempelajari materi yang telah disampaikan oleh seorang guru. Dan yang terakhir ada evaluasi autentik. Evaluasi autentik ini yaitu menilai kemampuan siswa dalam konteks nyata. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui proyek, portofolio, presentasi, atau praktek langsung. Kalau misalkan sekarang itu ada yang dinamakannya pembelajaran berbasis lapangan gitu, PJBL ya, atau PBL lah gitu. Jadi seorang murid itu terjun langsung ataupun mempraktekkan langsung apa saja materi yang telah disampaikan. Misalnya kita mempelajari pembelajaran IPA. IPA kita mempelajari tentang perpindahan benda padat menjadi cair. Nah, seorang murid itu mempresentasikannya langsung, mencobanya langsung. Bagaimana sih misalkan benda padat seperti es itu menjadi mencair, dipraktekkan langsung oleh seorang murid tersebut. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat untuk kita sebagai guru-guru di masa depan. Sekian video saya, di akhir kalam diakhiri dengan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.